hadis dan barusan Untuk sekarang kita lanjutkan dulu. Tadi kita lanjutkan dulu sedikit di sini ya. Ini kemarin ya saya cek lagi ternyata belum beres ya kemarin. So last time we were discussing about this problem. So show that tangent of theta divided by 1 plus cos theta plus tan theta divided by 1 minus cos theta equals 2 divided by sin theta cos theta ya. And in this case, we are trying to prove this identity. And we did that. And we are using this identity in the second problem. Yeah. So hence solve. So this is one. Okay. Yeah. So this is one. Oops. Sorry. Yeah. So one thing you should note is how what words are being used in the problem. Yeah. So in this case, if you see hence like this, it means that it is the continuation of the previous problem. Yeah. So if you see hence like this, it means hence itu kan maka gitu ya. Jadi show that blah blah blah, hence solve the equation. Nah, jadi pasti dia memakai. So it must be that this problem, the problem B here, uses something from the previous problem. Yeah. And since the previous problem is only problem A, yeah. So we know what to use. We have tan theta, blah blah blah. Yeah, and notice that this is similar. Okay, not similar. Yeah, this is exactly the same as. Sorry. So this is exactly the same as this. Yeah. So it means because this is an identity, we can use this anywhere, including here. Yeah. So ruas kiri di sini, the left hand side can be changed into 2 divided by sin theta cos theta. So ini saya tadi kemarin nggak tulis langsung ya, nggak tulis ulang ya. Jadi tan theta bla 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 diubah menjadi 2 per sin theta cos theta sama dengan 6 per tan theta gitu ya. Okay, and then you can change this into 6. Yeah, you can change the tangent to sine over cosine. Sine theta divided by cosine theta. And so the right hand side will be 6 cosine of theta divided by sine of theta. And you will have 2 sine theta cos theta equals 6 cos theta divided by sine theta. And so you can cancel sine out. And by the way, if you have something, I'll show you something similar, but with something a bit different. So 2 over sine theta cos theta equals 6 cos theta divided by sine theta. And so cosine times cosine is cosine squared, and 2 over 6 is 1 over 1/3. So you will get cosine squared of theta is 1/3. So cosine of theta is either square root of 1/3 or negative square root of 1/3. And then you can find theta as usual. Okay, notice here that I cancel out the sign, but sometimes you shouldn't. Sometimes you shouldn't. Okay, when is that? Saya kasih contoh seperti ini. Saya ubah sedikit soalnya, misalnya kita punya
Oke, ini sama nggak dengan yang sebelumnya? Ya, kalau kalian lihat baik-baik di sini cuma saya balik aja ya. Ini 2 per sin theta cos theta, saya balik menjadi sin theta cos theta per 2. 6 cos theta per sin theta, saya balik menjadi sin theta per 6 cos theta. Nah, tapi di sini saya bilang kita tidak boleh langsung coret tetanya, sin tetanya. Oke, ini tidak boleh. Ada yang tahu kenapa? Oke, sebentar. Ya, kenapa di sini kita tidak boleh coret sinnya? Karena bisa jadi sinnya 0 ya. Nah, ini sama seperti kalau kita punya x kuadrat sama dengan x. Ini kita tidak boleh gitu ya, kita tidak boleh kita bagi x sehingga x-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti ada satu jawaban yang terlewat ya. Yang lebih betul adalah kita kurangi ya. Jadi x kuadrat min x sama dengan 0, lalu kita faktorkan x kali x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, x sama dengan 1-nya sama ya, tapi kalau kita cari langsung, x sama dengan 0 ini tidak terambil gitu ya, atau tidak terwakilkan ya. Artinya kita tidak dapatkan hasil jawaban ini. Padahal ada dia. Nah, jadi ini berlaku secara umum gitu ya. Artinya kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau kita punya variabel gitu ya, kita tidak bisa sembarangan coret. Oke, kita tidak bisa sembarangan coret, kita tidak bisa sembarangan di sini kita bagi x gitu ya. Karena bisa jadi x-nya 0. Sehingga di sini juga kita tidak boleh langsung bagi, ya yang lebih tepat adalah kita, kalau angka boleh ya, kalau bagi 2 boleh, karena 2 nggak mungkin jadi 0 kan. 2 itu bukan 0, 6 itu juga bukan 0, jadi kita boleh bagi. Nah, yang lebih tepat di sini adalah kita bagi, ya bila kita sederhanakan angkanya, kemudian sin dikali cos kuadrat, sin dikali cos kuadrat, atau sin dikali 3 cos kuadrat gitu ya, sama dengan sin. Sin theta kali 3 cos kuadrat theta sama dengan sin theta. Nah, baru dari sini kita kurangi sin theta kali 3 cos kuadrat theta. Ya, atau 3-nya ke depan, 3 sin theta kali cos kuadrat theta min sin theta sama dengan 0, barulah sin-nya kita keluarkan. Nah, ujung-ujungnya sama, cuma di sini kita punya jawaban tambahan sin-nya sama dengan 0. Lalu kenapa di sini saya langsung coret? Nah, di sini berbeda ya. Di sini sin-nya nggak mungkin 0 karena dia penyebut. Sin-nya penyebut, jadi nggak mungkin 0, jadi kita bisa bebas coret gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya kalau kita punya persamaan seperti ini, kita mau coret, harus hati-hati kalau kita coret variabel karena bisa jadi dia 0 gitu ya. Di sini dia tidak mungkin 0, makanya kita bisa coret. Oke. Ya, mungkin saya tulis saja simpelnya. Ya, look out for zero gitu ya. Look out if the variable is zero. Look out for zero if the variable is zero. Ya, ya ini ya. Tadi kalau ya we cannot cancel out. We cannot cancel out the variable if it is zero.
Ya, atau if it may be 0 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini tambahan sedikit. Nah, kembali ke soalnya. Oke, tadi kita sudah tahu sin yang nggak mungkin 0, makanya kita bisa coret. And then we get cosine squared equals 1/3. So cos is square root of 1/3 or negative ya, square root of 1/3. So next. Yeah, so don't forget the interval. So the interval is from 0 to 180 degrees. Yeah, let's put them here from 0 to 180 degrees. And so for cosine, actually there is only one solution between 0 and 180. Okay, because cosine, the graph of cosine is like this. Yeah, from 0, this is sine. From 0 to 180 is something like this. Yeah, if you continue through 360 is like this, so 180 is half of that. Yeah, so only this part, and you can see that it is 1-to-1. Yeah, so only one solution between 0 and 180 degrees. Only one solution between 0 and 180 degrees. So it means you just need to use your calculator and nothing else. Square root of 3. So we have to find theta is cosine inverse atau arcos of square root of 1/3 ya. Nah, hati-hati di sini bukan arcos dari sepertiga ya, arcos dari akar sepertiga. Nah, ini kadang lupa saat masukin kalkulator. Jadi kita masukkannya. Nah, ini mulai sekarang saya akan usahakan gunakan kalkulator yang ini ya, supaya kalian juga bisa bandingkan dengan kalkulator kalian. Meskipun kemungkinan ada perbedaan ya di antara model ke model, tapi kurang lebih banyak samanya ya, insya Allah banyak samanya. Nah, cos pangkat min 1 dari akar sepertiga. Jadi cos pangkat min 1 itu di mana? Ya, kalian bisa lihat ini sin kostan. Di atasnya ada yang tulisan kuning-kuning ini ya. Nah, ini kita akses pakai shift. Nah, dan pastikan sudutnya apakah dalam radian atau derajat. Kita bisa lihat di sini. Di sini R berarti radian, kita ubah jadi derajat ya. Nah, derajat itu 3. Nah, ini di sini sudah D berarti degree ya, derajat. Terus cos pangkat min 1 dari akar 1/3. Nah, ini boleh 1/3 atau boleh kalian tulis pakai ini ya. Ini jadi 1/3. Nah, gitu. Nah, lalu tutup kurung. Sama dengan 54,73 bla bla bla. 54,7 ya berarti. Sama dengan 54,7 derajat. Yang ini yang satu lagi gimana? Cos berarti cos pangkat min 1 dari negatif akar sepertiga. Nah, ini enaknya di sini kita bisa kiri langsung ya. Ini kita bisa ganti inputnya. Mister. Yes. Maaf Mister, kalkulatornya tapi nggak muncul Mister di share screen. Allah, ya lupa. Oke, sorry saya lupa ya. Ini masih share OneNote-nya ya. Oke. Gini ya berarti.
Oke, saya ulang berarti. Nah, di sini ada D ya. Di sini D artinya degrees. Kita bisa ubah jadi radian atau degree dengan pencet ini ya. Ini mode setup ini ya, setup. Berarti ini shift, kemudian pencet mode. Nah, ini ada degree, ada radian. Nah, ini di soalnya diminta degree, berarti kita ambil degree saja. Lalu cos, ya tadi ya ada sin costan, di atasnya ada yang kuning, sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, tan pangkat min 1. Nah, kita tadi cari cos pangkat min 1 ya. Nah, ini akses yang tombol tulisan-tulisan kuning ini kita akses dengan shift ya. Shift, kemudian pencet cos nanti keluar. Nah, cos pangkat min 1 atau arcos. Kemudian akar sepertiga, ya kita pencet akar. Kemudian sepertiganya bisa 1/3 ya, bisa 1/3. Atau boleh pakai yang ini, pecahan langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup kurung. Oke, sebenarnya kalau seperti ini doang bisa langsung sama dengan nanti dapat jawabannya. Ya, tapi untuk membiasakan kita tutup kurung saja supaya nanti saat pertemuan yang lebih rumit tidak salah input ya. Nah, sama dengan berapa? Ternyata 54,7. Udah tadi saya tulis ya. Kemudian untuk negatif akar sepertiga, nah ini enaknya kalau model ini kita bisa langsung kiri-kiri saja. Nah, kiri langsung tambah negatif saja. Nah, negatif ini jadi negatif akar sepertiga. Nah, 125,26 berarti 125,3 ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, dan untuk apa namanya kalkulatornya, kalian bisa pakai yang ini. 20 menit. Atau yang lain ya, pokoknya kalkulator saintifik ya. Kalkulator saintifik, tolong yang belum punya ya dicicil dari sekarang, artinya dicari dari sekarang gitu ya. Modelnya apa bebas, yang jelas ini aja tuh ya, sampai kalkulatornya saintifik, 1, 2, ya artinya bisa fungsi-fungsi ini ya. S aja ya. Terutama Nanti sin sisanya kostan, log, gimana? len, pangkat, Oke. dan Udah. yang tidak boleh, nah yang perhatikan yang tidak boleh di sini kalkulatornya adalah pertama tidak boleh kalkulator grafik, yang kedua tidak boleh yang programmable, jadi yang bisa diprogram gitu ya. Jadi kalau kalian lihat kalkulator itu mungkin ya kalian lihat bungkusnya lah, ada biasanya keterangannya dia programmable atau non programmable ya. Kalian jangan cari yang programmable, itu tidak, ini kan nanti tidak boleh dipakai saat exam. Paling bisa sampai grafik juga tidak boleh ya. Kalau kalian pakai buat jadi dari Anissa sampai latihan saja boleh untuk grafik, tapi untuk ulangan untuk unit test ataupun exam nanti Cambridge examnya tidak boleh pakai yang grafiknya. Kasihan di sini terlalu lama. Terus apa lagi? Atau ada yang mau ya soal lain ya. Ada yang mau tukeran dari yang pagi silakan. Gimana? Nah, kita cari soal-soal yang halo. Yang baru ya. Tahun 2021. Salmi, paham vertikal, Adian. Ainun bisa keluar ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, trigono ya. Nah, ini mungkin Teteh mau ini ya ini grafik ya, grafik tan. Nah, ini mungkin kita belum terlalu bahas tan, nanti kita bahas sekalian. Iya, nanti susunannya kan sebentar kita cari yang soal-soal yang standar dulu. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Jam 1 aja teh. Ya. Oke, prove the identity. Terus Kang Adian juga ya. 1 minus 2 sine squared of theta divided by 1 minus sine squared of theta equals 1 minus tan squared of theta ya. Masih agak lama. Nah, bagaimana caranya? Oh, ada yang bisa gantian kan? Ya, kita lihat dulu ya. Oke. Teh Wulan atau siapa?
Oh, berarti Kang Ahmad Syukur ya yang di ujung. Nah, kita lihat penjelasannya dulu. Hence solve the equation bla bla bla. Kemudian ya udah ya. Fauzan. Akang berkenan siang nggak? Oke. Oh gitu. Oh, Kang Petika mau ke pagi. Ada lagi yang bisa gantian Teh Wulan, Teh Yolanda, atau Kang Ahmad? Silakan berarti Kang Yusuf, Kang Ahmad Syukro bisa live ya. Makasih. Ya, iya, iya, nggak apa-apa ya. Bisa nggak Teteh? Oke, dibanding nunggu di sini ya. Teh Wulan, Teh Yolanda, iya silakan. Teh Wulan, Teh Yolanda, ada yang bisa gantian sama Kang Adian? Teh Wulan? Oke, proof the identity 1 min sin kuadrat per 1 min sin kuadrat sama 1 min tan kuadrat. Nah, Kalau Teh Yolanda? ini kita bisa Hmm, proof dengan ya seperti sebelum-sebelumnya. Untuk proof ini kita perlu Kang identity. Adian, Pertama kuliahnya jam berapa? tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Siangnya Kedua kuliahnya jam sin berapa? kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama Ya udah dengan berarti 1. paling akhir aja ya. Nah, Oke. Ya. Tuh. ya dan di sini kita akan pakai Kak dua-duanya ya. Ahmad, Nah, di sini proof the identity ini Selamat siang, seperti Mbak. biasa kita mulai dari satu sisi dan biasanya kita mulai dari yang lebih rumit kelihatannya ya. So we start with the side that looks more complex. Yeah, in this case is the left hand side. And we want to change from the left hand side, the form into the form of the the expression in the left hand side into the expression on the right hand side. Yeah, so let's start with the left hand side. 1 minus 2 sine squared of theta divided by 1 minus sine squared of theta. Yeah, and we want to change this expression. Yeah. Ahmad. Okay, so what we should do, we can do some things. Yeah, so you can see here we have sine squared. So and no cosine on the left hand side. So obviously we cannot use this for now. Yeah, instead we will be using this identity. So we know that sine squared is 1 minus cosine squared, or in this case we can also change 1 1 into sine squared plus cosine squared. So there are more than one way, so I'll use this one. Bisa aja sih di pagi, cuman khawatirnya gitu terlalu mepet pasti ya. Nanti tolong kabarin ya. Yeah, I'll use this one directly ya. Meaning I will change 1 into sine squared plus cosine squared. So sine squared theta plus cosine squared of theta minus 2 sine squared of theta divided by 1. Yeah, we change again 1 into sine squared of theta minus cosine plus cosine squared of theta, and then minus sine squared of theta. Okay, so sine in both the numerator and denominator will cancel out. Yeah, but in this case we will get negative sign. So or let me just write it down over here. So sine minus 2 sine squared is negative sign. Yeah, so cosine squared of theta minus sine squared of theta divided by sine squared in the denominator cancels out. So we only have cosine squared of theta. Okay, next is to divide
yeah, we divide both cosine squared and sine squared by cosine squared. We divide both terms in the numerator by the term in the denominator. So we have cosine squared divided by cosine squared of theta minus sine squared divided by cosine squared. So this is 1. This is 1 minus sine squared divided by cosine squared. Okay, and here notice that sine over cosine equals tangent, and that sine squared divided by cosine squared is just, so sine squared of theta divided by cosine squared of theta is just sine times sine divided by cosine times cosine, yeah. So yeah, if we divide each of this, it will become tangent times tangent, yeah. So it means sine squared divided by cosine squared is just tangent squared. Yeah, which is what we want, yeah. So we have proved this statement. And for part 2 or part B, yeah, hence solve the equation. Again, we have the word hence here, meaning it must be that this equation can be solved by using the help of the previous equation or previous identity, yeah. So yeah, you can notice that this is exactly the same, 1 minus 2 sine squared of theta divided by 1 minus sine squared of theta. Sometimes there are problems where the expression is slightly different, yeah, but can be concluded easily ya from the previous result. Okay. Jadi kadang-kadang di sini tidak persis sama dengan soal sebelumnya, tapi mirip gitu ya, dan bisa kita ubah dengan mudah gitu. Nanti mungkin mudah-mudahan ada contohnya. Yeah, so this is by the previous problem. We know that this is just 1 minus tan square of theta. So this is equal to 2 tan pangkat 4, 2 tan to the power of 4 of theta. Yeah, and so what should we do? Yeah, notice that this is tangent to the power of 4 is the square of tangent square, yeah. So we can rearrange this to get a square quadratic equation. Ya, a quadratic equation, but in tangent square ya. Jadi kuadratik persamaan kuadrat, tapi bukan dalam x, dalam tan pangkat 2. Nah, kalau kalian bingung melihat ini ya ubah aja tan pangkat 2 ini sama dengan x gitu ya, atau x-nya sama dengan tan pangkat 2, sehingga so we will get 2, okay, this becomes x squared, this is just x, and then minus 1 ya. So we can factorize easily. Yeah, I mean we can factorize more easily, yeah. I mean it's not very confusing to factorize. If you want to go from here directly to factorization, yeah, you can also do that. Okay, this is just 2x minus 1 times x plus 1. So x equals 1/2 or x equals -1. Yeah, but we know that we are looking at tangent squared, yeah. So yeah, x is tangent squared, so tangent squared of theta equals 1/2 or equals -1, which is not possible, yeah. Equals -1, which is not possible, or there are no solution from this, yeah. Okay, why? Because yeah, something squared cannot be negative, yeah.
for any real number, if the number is squared, if any real number is squared, it cannot be negative. So this will give you no solution in real number. Okay, next, tangent square equals 1/2. So again, we have two possibilities. Tangent of theta equals square root of 1/2, or the tangent is negative square root of 1/2. Yeah. And again, yeah, you can use your calculator to find this. And yeah, here again we have we want the solution between 0 and 180 degrees for tangent. Yeah, for tangent, it is like this. Yeah, from 0 to 180 degrees, it's one period already. So yeah, and it is not repeating, not repeating. I mean, there will be one solution for both of this. So yeah, just again use our calculator. Ya, berarti tetanya adalah arctan atau tambahan 1 dari akar setengah. Oke, yaitu 35,26. Ya, dan sebenarnya kalian bisa gunakan grafiknya juga ya. Kalau satunya 35,26 itu sekitar sini. 35,26 itu akar setengah ya, akar setengah. Ini tadi kita dapat dari kalkulator 35,26. Nah, satu lagi negatif akar setengah itu karena dia simetris, ya tinggal 180 kurang 35,26. Ya, sorry. Biasanya kita ambil satu angka aja ya di belakang koma, jadi 35,3. derajat. Kemudian, ya satu lagi bisa kita cari dengan menggunakan simetri dari grafiknya. Ini jadi sama dengan 180 kurang 35,3. Ya, sekitar 144 ya, 144,7. Atau kita bisa lagi-lagi gunakan kalkulator. Nah, bebas ya. Silakan selanjutnya. Nah, negatif 35,26. Nah, ini tinggal. Ya, sorry. Kalau di sini nggak langsung ya. Ini kita dapatnya negatif 35,26 di sini. Negatif 35,26. Negatif 35,3 ya. Ini 35,3. Nah, tinggal kalau tangan tinggal solusinya ditambah 180 derajat aja ya. Ya, hasil akhirnya ujungnya sama ya. Jadi negatif 35,3 tambah 180 itu sama dengan 180 kurang 35,3 yaitu 144,7. Nah, seperti itu. Okay. Any question? Okay, if not, then let's look at some other problem. Okay, the curve. Okay, no. Nah, proof the identity, bla bla bla. Kemudian bawahnya, oke, persis ya. Saya mau coba menunjukkan yang berbeda.
show that the equation bla 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 where k is a constant may be expressed as. Nah, ini agak berbeda ya ininya tipenya. Ya, ini agak berbeda tipenya, jadi tidak pakai proving dulu ya. Jadi dia minta di sini show that the equation bla bla bla. Jadi di sini tidak ada proof some identity dulu ya. Di sini diminta show that the equation bla 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 where k is a constant may be expressed as bla 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 gitu ya. Artinya di sini kita ubah dari sini menjadi bentuk ini. Oke, sorry, ini pembahasannya saja yang beda, tapi sebenarnya sama ya. Ya, cuma di sini lebih bebas karena kita bisa ubah. Oke, enggak, ini sama aja. Ya, jadi pembahasannya saja yang berbeda ya. Di sini sebenarnya sama saja. Kita ubah menjadi ini adalah apa namanya identitas ya. Yang agak berbeda di sini ada express cos x in terms of k ya, tapi ujungnya pasti sama saja, yaitu cari cos x-nya. Nah, solve the equation seperti ini ya. Oke, saya kasih contoh dari ini jadi yang agak berbeda itu maksudnya begini. Ya, misal tadi kita punya ini, atau kita punya yang ini. Oke, lebih enak yang ini sebenarnya. Oke. Ya udah, ngapain aja deh. Paling enak buat contoh kayak ini. Nah, ya sebenarnya enggak juga, tapi nggak apa. Oke, misalnya gini, soal yang B-nya dari tadi contohnya sama ya, show that bla bla bla, kemudian solve the equation bla bla bla, di mana ini sama persis dengan yang atas. Nah, tapi bisa jadi nanti soalnya agak berbeda, tapi intinya sama saja ya. Jadi misal diubahnya yang ditanya soal B-nya atau misalnya soal C deh misalnya. Misalnya di soal C ini diminta hence solve the equation. Nah, di sini bukan tan theta misalnya, tapi tan 2 theta per 1 tambah cos 2 theta tambah tan 2 theta per 1 min cos 2 theta. Nah, gitu ya. Jadi kelihatannya beda ya. Kelihatannya beda seperti yang tadi, daripada yang tadi, karena di sini theta, 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 di sini 2 theta, 2 theta, 2 theta, 2 theta. Nah, tapi sebenarnya sama saja, nanti tinggal kita gunakan identity yang ini. Jadi gini, identity itu kan berlaku untuk variabel berapa aja ya, variabel apapun, angka apapun, dia selalu benar gitu ya. Artinya kalau kita ubah tetanya menjadi 2 theta, ini ubah jadi 2 theta semua, maka di sini juga tinggal ubah menjadi 2 theta gitu ya. Jadi misalkan soalnya menjadi seperti ini, sama dengan 6 per tan 2 theta misalnya. Nah, maka kita tinggal gunakan identity-nya bahwa ini sama dengan 2 per, ya ini sama dengan 2 per sin theta cos theta, maka ini sama dengan 2 per sin 2 theta cos 2 theta gitu ya. Nah, lalu selanjutnya sama saja. Nah, selanjutnya sama saja. Dan seterusnya ya. Ya, atau misalkan di soalnya nanti bisa jadi dia bentuknya bukan seperti ini, melainkan seperti ya misal persamaannya sekarang bentuknya sin theta dikali tan theta per 1 tambah cos theta tambah
tan theta per 1 min cos theta. Ini sama dengan ya misalnya 2 cos theta lah anggap ya. 2 per cos theta. Sorry, 2 cos theta lah. Cukup sih. 4 orang lagi ya. Tunggu aja lah ya. Barangkali bisa, tapi beliau di akhir gitu ya. Nah, misalnya kita diminta menyelesaikan sekarang persamaannya seperti ini. Nah, gimana caranya? Nah, lagi-lagi kalian lihat di sini persamaannya sudah mirip ya, cuma bedanya di sini dikalisin. Di sini dikalisin, di sini tidak dikalisin. Nah, gimana caranya? Ya kita tinggal substitusi yang samanya ya. Tan per 1 plus cos tambah tan per 1 min cos itu sama dengan 2 per sin theta cos theta. Nah, kita tinggal substitusi ininya. Menjadi berarti sin theta dikali 2 per apa tadi? 2 per sin theta cos theta. Cos theta. Nah, sama dengan 2 cos theta. Nah, dan tinggal dilanjutkan gitu ya, nanti ujung-ujungnya sama saja. Ini kebetulan bisa langsung bagi ya. Kebetulan bisa langsung bagi, jadi 2 per cos sama dengan 2 cos, nanti 2-nya juga bisa dibagi, jadi cos kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, dan seterusnya lagi nanti dapat tetanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau bentuknya beda ya. Oke. Ya, satu lagi tadi adalah bentuk ini mungkin ya. Bentuk grafik tadi ya. Nah, bentuk grafik. Mungkin saya copy aja dulu. Oke, ini kita saya lupa tulisannya adalah dari paper. Berapa nih? Ya, ini ya, Jun 2021. 11 Jun 2021. Siap, makasih Tata ya. Selanjutnya ya. Ayo lanjut silakan. Oke, paper 11 Teh Bulan, Jun 2021. Yolanda. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini bawahnya juga paper 11. Nah, the diagram shows part of the graph y equals a tan x minus b plus c, given that ya b-nya antara 0 sampai p. State the values of the constants a, b, and c. Nah, ini ya. Nah, ini agak ya ini cukup menarik ya. Artinya biasanya yang keluar adalah sin dan cos. Tapi ini ternyata tan juga keluar di tahun ini ya, tahun sebelumnya seingat saya sih nggak ada ya. Nah, so how to solve such problem? Yeah, this is actually the same ya as the principle is the same as sine and cosine. You need to change
Mana ya? Nah ini ya. So if we have y equals a sin bx plus c plus d, a and b is like stretching the graph ya. The a and b here or here is like you are stretching the graph. For a it's upwards or downwards, so it affects the range or the amplitude, and for b it affect the period. Oke. Nah, tapi perhatikan di sini agak sedikit beda karena b-nya bukan ini ya, b-nya bukan koefisien c, tapi b-nya adalah di sini x min b gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai seperti c di sini. Nah, c yang ini ya, dan d-nya. Nah, oke. Nah, jadi kalau D-nya ini dia berfungsi sebagai untuk menggeser ya, mengubah fungsinya atau mentranslasi ya, kalau bahasa transformasinya, mentranslasi fungsinya ke atas atau ke bawah. C-nya ini kanan atau kiri. Nah, maka itu ya, kita sudah identifikasi semua. Nah, jadi A-nya ini ya, jadi kalau bentuk tan ya, kalau bentuk tan kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau A-nya berubah nanti, oke, saya pakai ini aja deh. Saya pakai kalkulator grafik saja ya, biar kelihatan. Nah, tapi untuk B dan C-nya ini, B-nya ini dia mempengaruhi ke arah pergeseran grafik kiri dan kanan ya. Jadi kalau kita tambah X min B seperti ini, maka ini akan bergeser ke kanan sejauh B. Oke. Kemudian plus C-nya ini dia mempengaruhi geser ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi kalau plus C berarti geser ke atas sejauh C gitu ya. Kemudian oke, masih loading. Nah, kita lihat saja info yang kita punya ya. Yeah, given that state the values of the constant A, B, and C. Oke, gini aja. Kita cari yang pas ya, yang pas ke titiknya di sini. Misal kita dapat di sini, ya cara lain untuk menentukan grafiknya selain dari dengan transformasi kita geser-geser adalah dengan masukkan titik-titik yang kita tahu ya. Di sini kita bisa lihat saat X-nya 1/4 pi, ternyata Y-nya adalah 1 ya. Ini 1 ya, di tengah-tengah 0 dan 2. Jadi saat X-nya 1/4 pi, kita dapat Y-nya 1. Nah, berarti kalau kita masukkan 1, sorry ini saya tulis dulu ya, ini 1/4 pi, 1, ini ada setengah pi, 5. Ya, kemudian yang lainnya nanti lah kita masukkan dulu 2 titik ya. Jadi dari 1/4 pi, 1. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Y-nya 1, X-nya 1/4 pi. Jadi 1 sama dengan A tan X-nya 1/4 pi kurang B tambah C gitu ya. Kemudian 5 ya, 5. Ini setengah pi, 5. Ini kita dapat 5 sama dengan A tan setengah pi kurang B tambah C.
Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan sedikit. Kita bakal dapatkan, kalau kita kurangi, 4 sama dengan, oke, sebentar. Oke, mungkin agak sulit juga kalau pakai ini. Nah, ini dia. Jadi tan Y sama dengan A tan X min B plus C. Nah, seperti itu. Mister, mohon maaf. Ya. Mister mau tanya yang Ya. yang setengah pi. Yang setengah Ya. pi itu bukannya Y-nya 4 ya? Y-nya 3 ya, Mister? Apa aku yang salah 3. paham? Sebentar, saya cek lagi. Ah iya, 3, sorry. Oke, Iya, Mister. ya, benar. Saya salah lihat berarti ya. Ini 3, ini 3. Oke, terima kasih sudah mengoreksi. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sebentar. Tan theta. Iya. Oke, ini sebenarnya ya. Jadi gini. Apa ya? Oke, sebentar saya cek ulang dulu ya. Ini 1/4 pi, setengah pi. 1, 3. Oke, ya udah. Nggak apa-apa, kita kembali saja dulu ke sini. Ini jadi dari negatif 6 sampai 6. Nah, ini biar sama dengan yang di sini ya. Di sini stepnya adalah 1/4 pi. Kemudian di sini dari 6 sampai 6. Oh, sorry. Ini dari min 1/4 pi sampai 7/4 pi. Nah, ya biar sama dengan yang di situ. Ada di soal. Nah, jadi dari sini sampai ya, ini kalau kita geser. Nah, jadi A-nya ini menggeser ininya ya, menggeser dia grafiknya. Jadi seperti ini kalau gitu, seperti itu. Dia ke atas bawah ininya. Kemudian B-nya ini geser ke kiri kanan. Oke, A-nya bukan geser ya, kita stretch ke arah atas gitu ya. Kemudian B-nya ini kita geser ke kanan, semakin besar B-nya dia semakin ke kanan, karena ini X min B ya. Kalau X plus B, dia semakin ke kanan, kita gesernya grafiknya ke kiri. Jadi kalau X plus B, nah kalau kita geser ke kanan, justru dia bergeser ke kiri grafiknya gitu ya. Ini karena X min B, jadi kalau kita geser ke kanan, dia tetap gesernya ke kanan. Seperti itu kurang lebih.
Kemudian C-nya, nah ini kalau kita mau coba-coba gitu ya, sesuaikan dengan yang ini, berarti 1/4 P ini 1. Dan setengah P ini 3 ya, berarti ini juga naik dia. Oke ya, mungkin kalau dicoba-coba kayak gini juga agak sulit ya. Ya, berarti benar sih yang seperti yang tadi aja, seperti yang ini kita, tapi kita tebaknya dengan apa namanya, dengan intervalnya gitu ya. Karena kita tahu kalau intervalnya tan itu dari apa namanya satu periode itu 180 derajat, dan kita tahu kalau bentuknya seperti ini. Oke, sebentar kita cek dulu apakah benar periodenya 180 derajat. Ya, berarti dari mana nih? Dari sini, dari yang sama ya, yang sama dari sini ke sini. Dari sini ke sini periodenya adalah 1/4 pi sampai 5/4 pi. Berarti 5/4 pi kurangi Selanjutnya silakan 1/4 pi ya. Oke, ini sama dengan pi atau 180 derajat. Oke, berarti B-nya nggak. Bisa lift Teteh. Oke, emang B-nya nggak berubah ya. Sorry, B-nya nggak berubah. Habis ini ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini nilai dari apa namanya titik apa namanya dia asimtot ya, asimtotnya ada di sekitar sini ya. Ini juga nggak pas di mananya. Cuma kita bisa lihat dari ini agak sulit juga lihatnya. Ini tengahnya sekitar sini, tapi nggak pas ya kelihatannya. Oke, asimtotnya di situ. Ya, sebenarnya ini sepertinya ini tengahnya ya. Ini sepertinya ini tengahnya. Ya, nggak pernah yang tengahnya. Kalau yang tengahnya kan berarti biasanya grafik tan seperti ini ya. Ini tengahnya 0 di sini. Ini menjadi koordinatnya di sini dan di sini. Nah, berarti ini digeser 1/4 pi ke kanan dan 1 ke atas. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa B-nya adalah 1/4 pi, C-nya 1 gitu ya. Nah, tinggal A-nya saja yang kita perlu cari. B-nya adalah, jadi ini yang awalnya 00, ini 1/4 pi, 1. Oke, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa B-nya adalah 1/4 pi dan C-nya adalah 1. Memang kalau tan jarang ya, saya jarang lihat soal seperti ini yang melibatkan fungsi tangen, karena fungsi tan ini agak sulit dibaca ya, artinya kita tidak bisa lihat ujungnya di mana gitu kan. Beda dengan fungsi jalan cross, kita bisa melihat keseluruhannya dari suatu interval, jadi lebih gampang untuk menentukan konstanta-konstanta ini. Nah, tapi ya sejauh yang saya lihat ini ya, ini titik ini gitu ya, yang awalnya seperti ini, grafik tangan seperti ini, kalau kita geser jadi seperti ini, nah tinggal kita tentukan A-nya saja berarti. Nah, cara menentukannya gimana ya, kita masukin lagi ke sini. Nah, berarti di sini kita anggap B dan C-nya sudah tahu ya. Jadi, kalau kita masukkan ke 1, A tan 1/4 pi kurang 1/4 pi plus C. Oke, kalau kita masukkan ke 1/4,1, ini kita akan dapatkan 1 sama dengan A kali, oke
Oke, ini nggak guna ya, karena nanti dapat 0. Akan 1/4 pi kurang b tambah c-nya sama dengan 0. Oke, berarti jangan pakai yang ini, kita pakai yang satu lagi. Tambah 1. Nah, ini nggak dapat apa dari sini ya. Kalau kita pakai titik yang lain, kita akan dapatkan setengah pi. Oke, dari setengah pi, 3, kita akan dapatkan 3 sama dengan A tan setengah pi kurang 1/4 pi, yaitu 1/4 pi ya. Setengah pi kurang 1/4 pi, yaitu 1/4 pi, tambah 1. Nah, ini sama dengan 3, berarti kalau kita kurangi A kali tan, ya 2 sama dengan, jadi 3 kurang 1, 2. Di sini A kali tan setengah pi, 1/4 pi, maaf. Nah, tapi tan 1/4 pi itu adalah 45 derajat, 1 ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, dan kita coba cek aja ya di kalkulator grafiknya tadi. A-nya 2, B-nya 1/4 pi, C-nya 1. A-nya 2. A-nya 2. Maaf, motong, Mister. Ya. Waktu pelajaran NTK sudah habis, Oh, Mister. sorry. Oke, ya. Berarti saya selesaikan ini ya, terus kita tutup. Mohon maaf, saya tidak nyadar. Oke, kita bandingkan ya, ini terakhir. Terakhir kita bandingkan tadi dari yang sudah kita dapat, nilai dari ya grafiknya ya, kita bandingkan saja. Oke, sama ya. Mana tadi? Nah, ini grafiknya seperti ini. Ya, sama ya. Ini motong di sini, kemudian motong lagi di 5/4 pi. 5/4 itu di sini ya. Oke ya, sip. Ya, berarti sudah ya. Benar, ini tadi untuk mengecek saja kalkulator grafiknya. Ini kita tadi ambil dari sini ya. Kita ambil dari titik ini. Ini itu dari titik 0,0, kemudian bergeser segini. Nah, berarti dari sini kita dapat B-nya 1/4 pi dan C-nya 1. Oke, nah itu mungkin untuk hari ini. Mohon maaf sudah lewat ya. Karena saya tidak sadar. Kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mister. Thank you, Mister. Oke, sama-sama.